Haleluya, shalom teman-teman, selamat malam. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah mengetahui di media sosial bahwa beberapa waktu belakangan ini namanya Pak Terawan ini kerap kali juga dibahas di media sosial terkait dengan apa yang sudah kita lihat semua ya. Dan salah satu di antaranya yang kemudian ikut memberikan komentar ataupun tanggapan tentang hal ini adalah Dewi Tanjung. Nah, karena itu nanti kita akan membahas sama-sama, terutama kita akan fokus mengenai Pak Terawan ini. Tetapi sebelum itu mari kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Kak Dewi Tanjung. Seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, beliau juga ikut mengomentari terkait dengan hal ini dan beliau sangat serius sekali teman-teman. Karena itu kita simak sama-sama seperti yang ada di layar teman-teman semuanya. Oke, ini dia tanggapan dari Dewi Tanjung. Dokter Terawan itu dipecat oleh ID karena persaingan bisnis. Ya, mungkin bisa saja gitu dokter-dokter di ID itu nggak bisa kayak Dokter Terawan. Ya, nggak sehebat Dokter Terawan, makanya mereka itu ya ada jelas-jelasnya lah, itu bisnis antar dokter aja gitu loh. Nah lalu juga jujur aja ya kepada Dokter Kadrun Indonesia dan kepada Ketua ID yang baru ya Abid Kumaydi, kalian itu harusnya, kalian kan katanya orang yang beragama ya, taat beragama Islam, harusnya kalian tidak boleh mematikan rezeki orang lain dengan memecat Dokter Terawan. Itu sama aja kalian mematikan rezeki orang lain. Katanya kalian taat agama, tapi memang maklumin nih, di mana-mana kadrun itu otak dan mulutnya beda, nggak sinkron, beda. Jadi kalau dia teriak-teriak, wah saya ini bela Islam, saya ini taat agama, saya ini anti kafir, tapi mereka sendiri kerja di rumah sakit kafir. Mereka kerja, dokter-dokter ini kerja di rumah sakit milik orang Cina, orang non-muslim. Lalu dokter-dokter ini juga menerima pasien non-muslim, yaitu kata mereka kafir. Ya, itu namanya kadrun tidak sinkron mulutnya dengan otaknya, dengan hatinya. Kalau masih butuh duit dari kafir, dari non-muslim, jangan belagu. Jangan suka mengkafir-kafirkan non-muslim. Ya, kepada dokter-dokter kadrun Indonesia, ya, gitu loh. Kalau kalian masih mau jadi dokter, nggak usah sok-sokan kalian ikut-ikutan membenci pemerintah. Nggak usah kalian ikut-ikutan anti pemerintah, ya. Nggak usah ikut-ikutan kalian para perusuh negara. Namanya orang agama itu tidak ada hubungannya dengan negara ini, nggak ada hubungannya dengan politik, nggak ada hubungannya dengan capres, nggak ada hubungannya dengan Anies Baswedan atau Rizik Sihab atau ulama. Agama itu hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan kita pertanggungjawabkan sendiri ke depan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para kadrun belajar agamalah yang benar, ya. Kualitas agama kalian masih di bawah nyai. Ya, kalian, mulut kalian itu nggak sinkron dengan akhlak kalian, dengan ibadah kalian. Kalian katanya taat agama, tapi mulut kalian masih suka gibah, masih suka fitnah, masih suka sebar hoax dan percaya dengan berita-berita bohong. Oke? Nah, itu dia teman-teman tanggapan dari Dewi Tanjung ya. Dan kalau kita lihat sama-sama mengenai komentar beliau ini tampaknya lebih berorientasi memberikan dukungan ya, ataupun berupa pembelaan kepada Pak Dokter Terawan yang beberapa waktu yang lalu itu sudah dipecat oleh pihak IDIA, Ikatan Dokter Indonesia. Dan menariknya teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya lihat ada satu lagi organisasi kedokteran Indonesia itu, kalau nggak salah PDSI ya teman-teman, kalau nggak salah itu ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Dewi Tanjung sebagaimana sudah kita simak sama-sama, saya pikir biar itu menjadi argumentasi ataupun komentarnya beliau, namun ya kita bisa melihatnya sebagai informasi semata saja ya. Saya bisa melihatnya seperti itu. Tetapi mari kita fokus mengenai Pak Dokter Terawan ini. Nah teman-teman, menariknya mungkin di antara kalian ada yang sudah mendapatkan satu informasi terkait dengan Pak Dokter Terawan, khususnya mengenai vaksin Nusantara teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu itu juga cukup ramai di media sosial karena ada seorang remaja kalau tidak salah itu kemudian setelah divaksin mengalami satu hal yang luar biasa. Beberapa waktu kemudian orang ini, si remaja ini ya sembuh teman-teman, dari tidak bisa berdiri karena memang kondisinya lumpuh kemudian menjadi sembuh, dan itu sudah ramai videonya di media sosial. Bahkan saya pernah kalau nggak salah itu sertakan di sesi kita pernah membahas mengenai Pak Terawan sebelum-sebelumnya. Nah inilah teman-teman ya. Dan Pak Terawan ini memang saya sangat salut sekali dengan beliau karena beliau ini adalah salah satu anak Tuhan yang punya prestasi luar biasa. Bahkan teman-teman kalau kalian mengingat ya jejak karirnya beliau itu luar biasa sekali. Bahkan pernah ya kalau nggak salah menjadi ketua ya teman-teman, dokter militer sedunia kalau nggak salah itu, ataupun pokoknya pernah terlibat ya sebagai salah satu pengurus di dalamnya.
Dan ini menarik sekali, tetapi kita lihat kalau di media sosial, Pak Terawan ini memang punya respon yang santai-santai aja terhadap semua hal yang diterimanya, yang dialaminya beberapa waktu belakangan ini. Tapi kita yakin bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian merancangkan hal-hal yang tidak baik kepada siapapun, ya pada akhirnya rancangan-rancangan itu tidak mungkin akan berhasil diterapkan, dilakukan kepada orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya baik, yang hatinya mau bekerja untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan umat manusia. Inilah yang paling penting dalam hal yang seperti ini. Karena teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Dewi Tanjung tadi saya melihatnya sebagai sebuah bentuk dukungan ya untuk Pak Dr. Terawan ini bisa terus semangat ya dalam menjalani karirnya, dalam mengembangkan penemuan-penemuannya, supaya pada akhirnya ini bisa mendatangkan manfaat yang lebih luar biasa lagi. Dan memang kalau kita lihat akhir-akhir ini istilah kadrun dan juga istilah kafir itu kerap kali muncul memang di media sosial. Tetapi menarik sekali mengenai pernyataan dari Dewi Tanjung yang kemudian ada orang-orang yang menganggap kafir tetapi kerjanya di perusahaan orang kafir. Nah, ya ini menarik sekali memang teman-teman, dan itulah ya pada akhirnya ucapan-ucapan ini kalau kita tidak jaga dengan baik, ini kan pada akhirnya akan mempermalukan kita sendiri. Dan memang kalau kita bicara mengenai istilah-istilah ya orang yang suka mengkafirkan ini, ya teman-teman bisa melihatnya itu banyak banget di media sosial. Dan umumnya istilah kafir ini sebenarnya kadang-kala kalau saya lihat di media sosial ini lebih identik dengan ditujukan ya teman-teman, ditujukan kepada orang-orang yang minoritas ya itu luar biasa memang. Tetapi itulah, kita doakan saja mereka supaya mereka sadar, karena sesungguhnya kalau mereka mengerti bahwa orang yang mengaku beragama ataupun orang yang mengaku bertuhan, harusnya nilai-nilai yang terpancar, nilai-nilai yang kemudian terucap itu di dalam perilaku, di dalam bertindak, ini nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan bukan justru saling menghakimi antara satu dengan yang lain. Saya secara pribadi memang juga salah satu orang yang cukup kagum dengan Pak Dr. Terawan karena penemuan-penemuan beliau yang sangat luar biasa, dan mungkin teman-teman sudah mengetahui mengenai hal seperti itu. Tapi apa yang dialami oleh beliau ini bisa menjadi satu pembelajaran sekaligus sebagai sebuah motivasi untuk kita siapapun di bangsa ini. Ya, harusnya kalau orang tertentu siapapun dia, berasal dari agama manapun atau latar belakang apapun, kalau ia punya prestasi, kalau ia punya terobosan-terobosan yang baik yang berdampak bagi kemajuan sebuah komunitas, yang berdampak bagi kebaikan masyarakat, maka harusnya hal itu harus disupport, hal itu harus diberikan dukungan sepenuhnya supaya bisa mendatangkan manfaat yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi. Nah, harusnya seperti itu. Tapi memang cara berpikir seperti ini ataupun harapan-harapan yang seperti ini tak semua orang tak semua orang mau memahaminya ataupun mau juga melakukannya. Saya yakin orang semua tahu Pak Dr. Terawannya orang baik ya. Beliau juga salah satu orang yang rendah hati. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat penjelasan beliau, bahkan beberapa waktu yang lalu itu juga cukup ramai itu teman-teman, ketika beliau menyanyikan satu lagu kalau nggak salah itu Waktu Tuhan Nah itu teman-teman. Jadi kita doakan saja yang terbaik buat Pak Terawan. Tapi saya secara pribadi yakin dan percaya bahwa apapun yang dirancangkan oleh orang yang tidak baik hatinya, hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat, pastinya rancangan-rancangan itu mungkin Tuhan biarkan berhasil. Karena pada akhirnya apapun yang dirancangkan oleh orang, kalau orang yang kemudian direka-reka untuk dijatuhkan kemanapun, tapi kalau hatinya melekat pada Tuhan, pastinya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu yang saya secara pribadi sangat percaya dan yakini. Karena itu teman-teman, apa yang disampaikan oleh Dewi Tanjung, mari kita melihatnya sebagai informasi pembanding saja terkait dengan dinamika atau banyaknya respon tentang Pak Terawan ini dan apa yang dialaminya karena dipecat dari ID saya pikir itu saja. Kita bisa melihatnya sebagai informasi karena memang teman-teman untuk hal-hal seperti ini juga kita mesti membatasi diri untuk memberikan komentar-komentar supaya nanti tidak disalah mengerti. Jadi sekali lagi dalam video ini saya hanya menyampaikan respon ataupun tanggapan terkait dengan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, dan juga salah satu diantaranya respon dari Bu Dewi Tanjung. Saya pikir ini menjadi salah satu keberagaman persepsi ataupun respon dari seorang yang juga merupakan warga negara Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Dewi Tanjung, bagi saya silakan kembali kepada beliau. Tapi mari kita terus doakan yang terbaik untuk Pak Terawan. Terima kasih teman-teman. Shalom. Tuhan memberkati.
menyertai kita semuanya. Hal